Anak anggota DPRD Kota Ambon menganiaya remaja. Setibanya di rumah sakit, korban dinyatakan tewas. Seorang dokter yang tengah asyik bermain catur menampar bocah usia 3 tahun karena mengambil salah satu bidak catur. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada istri saya. Sehingga semua yang kena tangan itu terjatuh, sehingga karena saya kaget langsung mengelak seperti orang kalau ada orang serangan tiba-tiba kan langsung mengelak begitu ya, jadi tidak sengaja. Rekaman CCTV ini menjadi saksi tindakan seorang dokter yang menampar bocah usia 3 tahun. Peristiwa ini terjadi di sebuah warung kopi Jalan Anggrek Raya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Awalnya pelaku sedang bermain catur bersama pengunjung warkop lainnya. Tiba-tiba anak pemilik warkop berjalan mendekati meja pelaku dan mengambil bidak catur yang sedang dimainkan. Sang dokter sontak melayangkan tamparan hingga membuatnya terjatuh. Melihat peristiwa ini, ayah korban yang juga merupakan pemilik warkop berusaha meminta maaf sembari mengatur kembali posisi bidak catur. Namun, pelaku masih terus membentak dan marah-marah. Pemilik warkop lalu terpancing emosi dengan membuang papan catur yang berada di atas meja. Pemilik warkop melaporkan dugaan penganiayaan anaknya ke Polres Kota Makassar karena tak terima anaknya mengalami luka lecet di bagian bibir akibat terbentur kursi saat ditampar. Setelah melakukan olah TKP, memeriksa sejumlah saksi dan mendapati hasil visum, polisi lalu menetapkan sang dokter sebagai tersangka. Dalam kesaksiannya, tersangka berkilah bahwa kekerasan itu bentuk refleks dan ketidaksengajaan. Jadi ini secara refleks, ya, jadi karena kita asik mencatur, tiba-tiba ada tangan masuk menghapus. Jadi bukan satu film. Di sabu itu lapangan catur, sehingga semua yang kena tangan itu terjatuh, sehingga karena saya kaget langsung mengelak seperti orang kalau ada orang serangan tiba-tiba kan langsung mengelak begitu ya, jadi tidak sengaja. Atas perbuatannya tersangka dijerat Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 3 tahun 6 bulan. Tak hanya itu, tersangka juga diberhentikan secara tidak hormat sebagai Wakil Direktur Umum di Rumah Sakit Umum Bahagia Makassar. Manajemen rumah sakit juga menyatakan tak ada bantuan hukum untuk mantan pegawainya itu. Pihak rumah sakit sudah melakukan rapat internal tadi siang jam 2 di kantor ini dan diputuskan pihak rumah sakit mengambil sikap tegas memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya beserta statusnya sebagai pegawai Rumah Sakit Umum Bahagia Makassar. Inilah detik Abdi Toisuta, anak Ketua DPRD Kota Ambon memukul seorang remaja di wilayah Talake, Kota Ambon, Maluku. Dugaan sementara pelaku kesal karena menilai korban tak sopan ketika melewati gapura lorong Masjid Talake. Pelaku dan korban nyaris senggolan. Pelaku lalu mengejar hingga ke depan rumah saudara korban dan memukul kepala korban yang masih memakai helm.
Korban sempat membela diri, mengatakan jika ia sudah berkendara pelan. Namun pelaku kembali memukul hingga korban tertunduk dan tak sadarkan diri di atas motor. Korban langsung dibawa ke rumah sakit oleh saudara korban yang juga menyaksikan kejadian ini. Naas, nyawa korban tidak dapat diselamatkan. Abdi Toisuta, anak Ketua DPRD Ambon, resmi ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal. Dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Tadi telah dilaksanakan gelar perkara dan sudah ditetapkan status sebagai tersangka, AT sebagai tersangka. Kemudian untuk ancaman hukuman untuk pasal yang diterapkan 351 ayat 3 dan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Ibu pelaku sekaligus Ketua DPRD Kota Ambon akhirnya membuat permohonan maaf. Dan atas nama keluarga pula, kami sangat prihatin atas peristiwa dan musibah yang terjadi. Kami menghormati serta menyerahkan penanganan proses dan perkara ini kepada aparat penegak hukum. Jenazah korban penganiayaan oleh anak Ketua DPRD Kota Ambon dimakamkan pihak keluarga usai menjalani otopsi di Rumah Sakit Bayangkara. Para korban penipuan perhiasan emas palsu ini berbondong-bondong mendatangi Mapolresta Balikpapan untuk meminta pertanggungjawaban tersangka. Warga mengaku baru mengetahui jika perhiasan yang dibeli dari tersangka bukan emas saat membawa dan memeriksa di toko emas. Salah satu korban mengaku merugi hingga 10 juta rupiah akibat perbuatan kedua tersangka yang merupakan pasangan suami istri. Punya ibu berapa? 10 gram. 10 juta. Berapa gram? 20 gram. Nah, janjinya bulan 10 bilang mau dibayar. Jadi kita datang ke sini menagih janjinya betul apa enggak? Bulan 10 mau dibayar. 3.318.000 saya. Kemarin beli apa aja? Ini cincinnya kayak gini. Nah ini cincinnya kayak gini. Terus ini nggak ada emasnya ini Pak, sudah saya cekkan di kelandasan situ. Nggak ada kandar emasnya sama sekali? Nggak ada Pak. Jadi tembaga aja itu? Iya Pak, ini tembaga. Modus kedua tersangka menawarkan perhiasan emas melalui media sosial. Saat ini polisi masih menunggu aduan jika ada korban lain. Keterangan dari tersangka ini sudah mulai dari tahun 2021, ya di Agustus sampai dengan saat sekarang. Dan keuntungannya yang dia dapat dari pengakuan mereka sampai dengan saat ini sudah 800 juta. Memang beberapa dari pengakuan si tersangka ada memang emas tapi disepuh, ada yang memang imitasi, campuran. Ini masih kita mau kembangkan kembali. Kedua tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara, serta pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Pria ini protes dan meminta pertanggungjawaban petugas karena terluka saat berdemo menolak relokasi pasar larangan. Sopir siapa? Gebuki aku. Saya supirnya kok. Kowe sopire, sik. Gebuki aku. Ojo orang tak gebuki lah, tak gebuki. Sing penting kowe ning kene.
Pria muda ini tampak kebingungan saat dicecar warga untuk diminta pertanggungjawaban usai menabrak seorang Pak Oga. Warga di sekitar yang mengaku teman polisi cepat ini kesal karena pelaku berbelit-belit saat diminta keterangan. Peristiwa yang terjadi di jalur Ring Road Barat Yogyakarta ini diduga akibat mobil yang terlalu kencang melaju hingga tak dapat berhenti tepat waktu. Sebelumnya, pengemudi mencoba menghindar saat ada truk tiba-tiba putar balik. Naas, mobil justru menabrak Pak Oga dan mobil akhirnya terhenti setelah menabrak pohon. Mobil diduga milik pelaku pencurian ini dirusak oleh warga di Wonoboyo, Temanggung, setelah pelaku pencurian meninggalkannya di lokasi kejadian. Dua orang pelaku pencurian kabur dan meninggalkan kendaraannya saat terpergok warga hendak mencuri kambing. Warga kesal tidak dapat menangkap pelaku hingga melampiaskan kemarahannya ke mobilnya. Bentrok ini terjadi ketika warga tidak terima kendaraan yang akan ditarik petugas debt collector karena menunggak cicilan. Saat mendatangi debt collector, salah satu warga bahkan nekat membawa senjata tajam hingga batu. Tembakan peringatan untuk membubarkan dua kelompok pemuda yang saling serang akhirnya dikeluarkan polisi. Walau dari kedua kelompok sempat melarikan diri, namun polisi berhasil mengamankan dua orang pelaku tawuran. Selain itu, polisi juga mengamankan sejumlah senjata tajam yang digunakan oleh para pelaku. Ini tontonnya ini semua ini. Ya, saya bicara. Pria ini protes dan meminta pertanggungjawaban petugas karena terluka saat berdemo menolak relokasi pasar larangan. Penertiban yang dilakukan petugas Pol PP dan polisi ini mendapat perlawanan dari para pedagang. Sejumlah orang yang diduga provokator pun akhirnya diamankan polisi. Para pedagang di pasar larangan menolak direlokasi karena sebelumnya tidak mendapat sosialisasi. Sejumlah pria diduga bandar narkoba nekat menceburkan diri ke sungai saat polisi menggerebek kampung di wilayah Medan Sunggal. 4 orang serta barang bukti berupa sabu dan alat hisapnya berhasil ditangkap oleh polisi. Mana kau? Pertandingan bulu tangkis dalam rangka memperingati hari jadi Provinsi Sulawesi Selatan ini berlangsung ricuh akibat kekecewaan terhadap wasit pertandingan. Kericuan terjadi di akhir pertandingan antara Satpol PP dengan Badan Pendapatan Daerah, meski kemenangan telah diraih tim Satpol PP. Kecelakaan yang terjadi di Jalan Raya Perintis Kemerdekaan Cianjur ini menyebabkan 1 orang tewas. Kumaha pada dilanjut lah pengen ninggal heula. Kejadian bermula saat truk berada di jalan yang menikung, truk tiba-tiba melaju kencang tak terkendali. Ya Allah. Tabrakan beruntun pun terjadi, diduga akibat truk mengalami remblong.
Inilah detik-detik penggerebekan markas kelompok kriminal bersenjata Yahukimo. Kotak tembak di markas KKB Kodam 16 Yahukimo. 2 anggota KKB tewas tertembak di TKP. 1 personel Brimob Satgas Aman Nusa mengalami luka. Markas KKB Yahukimo telah dilumpuhkan. Setelah 1 jam terlibat kontak tembak, akhirnya markas KKB berhasil dilumpuhkan. Barang bukti 6 senjata api rakitan, amunisi, anak panah, dan senjata tajam juga diamankan. Warga yang kesal tak kuasa menahan emosi saat pelaku ditangkap polisi. Warga kesal karena pelaku tega menganiaya anak tirinya. Anak berusia 8 tahun tewas di tangan ayah tirinya setelah meminta uang jajan. Jenazah korban bahkan dibuang ke area persawahan. Pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman pidana seumur hidup. Minibus yang berisikan 8 orang penumpang tertabrak kereta Rapih Doho pada 29 Juli. 6 diantaranya meninggal dunia. Ada kereta api yang berasal dari arah timur mengarah ke barat menabrak kendaraan dari rombongan tersebut, Mas. Minibus yang berisikan 8 orang penumpang tertabrak kereta Rapih Doho pada 29 Juli. 6 diantaranya meninggal dunia. Peristiwa ini terjadi saat mobil yang berisikan rombongan satu keluarga dari Sidoarjo hendak berlibur mengunjungi keluarga yang berada di Kediri. Namun, saat melintasi perlintasan kereta tanpa palang pintu di wilayah Desa Jabon, Jombang, mobil terhantam kereta. Diperkirakan adalah satu keluarga, itu perjalanan dari arah utara mengarah ke selatan melewati palang pintu. Melewati rel kereta api yang tidak berpalang pintu, kurang memperhatikan situasi dari arah timur. Nah, sehingga ada kereta api yang berasal dari arah timur mengarah ke barat menabrak kendaraan dari rombongan tersebut. Diketahui orang yang berada di dalam mobil ada 1 sopir dan 7 penumpang. Wahyu Kuswoyo sebagai sopir ikut meninggal dalam kecelakaan maut ini. Wahyu sendiri merupakan warga Sidoarjo. Sedangkan 2 orang korban luka yang selamat dari maut langsung dibawa ke RSUD Jombang untuk dirawat intensif. Kedua korban mengalami cedera otak sedang dan patah tulang. Peristiwa ini menambah panjang kasus kecelakaan kereta api. Dari data yang terhimpun sejak Januari hingga Juni tahun 2023, tercatat 9 kasus kendaraan menempel kereta api. Lebih mencengangkan lagi, angka orang menempel kereta api yang tercatat di daerah operasi 1 Jakarta saja terdapat 77 kasus. Inilah detik-detik sebuah truk kontainer tanpa muatan tertabrak kereta berantas di Semarang, Jawa Tengah pada pertengahan Juli. Truk terseret sekitar 50 meter lalu meledak saat tertabrak badan jembatan. Kecelakaan ini bermula saat truk kontainer hendak melintas rel sebelum pintu perlintasan ditutup. Namun, truk tiba-tiba mogok saat berada di tengah rel. Sopir dan kernet truk sempat keluar dari kemudi dan mencoba memberi isyarat kepada masinis untuk memberhentikan kereta.
Namun karena posisi kereta sudah dekat, tabrakan pun tak bisa dihindari. ...626 penumpang kereta berhasil diarahkan untuk pindah ke gerbong belakang, sehingga tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ada-ada aja. Makanya. Di hari yang sama dengan laka kereta di Semarang, peristiwa tabrakan kereta dengan kendaraan juga terjadi di Lampung. Kereta api Kuala Setabas, Sumatera Selatan yang mengangkut penumpang menuju stasiun Tanjung Karang bertabrakan dengan truk di jalur lintas wilayah Belambangan Pagar, Kabupaten Lampung Utara. Peristiwa ini diduga akibat kelalaian sopir truk pengangkut tebu yang tidak mematuhi rambu. Tidak ada korban jiwa atas peristiwa ini. Laka KRL di wilayah Bintaro, Jakarta Selatan pada tahun 2013. Kendaraan truk tangki pengangkut BBM milik Pertamina tersendat akibat padatnya kendaraan yang hendak melintas. Truk tangki pengangkut BBM pun terhenti tepat di tengah-tengah jalur kereta Pondok Betung Bintaro, Jakarta Selatan, bersamaan dengan datangnya komuter lain dari arah Pondok Ranji. Tabrakan yang tak terhindarkan ini menyebabkan kebakaran hebat akibat 24.000 liter premium tercecer di sekitar lokasi. 7 orang tewas dari kejadian ini. 3 diantaranya adalah masinis, asisten masinis, dan teknisi. Peristiwa ini pun dikenang dengan sebutan tragedi Bintaro 2. Yang akan terus tercatat dalam sejarah kecelakaan di tanah air adalah tragedi Bintaro 1 pada tahun 1987. Terjadi di jalur kereta Pondok Betung, Bintaro, Jakarta Selatan. Dalam kecelakaan ini, rangkaian kereta api jurusan Tanah Abang Merak bertabrakan kepala dan kepala dengan kereta api lokal jurusan Rangkas Bitung, Jakarta Kota. Tercatat 139 orang tewas dan 254 orang luka berat. Peristiwa ini difilmkan pada tahun 1989. Informasi ini mengakhiri Pop News hari ini. Jangan lupa tetap saksikan Pop News setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di Kompas TV. Terima kasih dan sampai jumpa.